Baik, mari kita melihat kepada buku ya. Kalau saya tidak salah, kita sudah sampai pada bab ke-6. Halaman yang ke-7 itu tentang bibliologi, pengajaran tentang Alkitab ya. Nah, kita udah pernah belajar pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya, tapi pada kesempatan ini ada mungkin ya tambahan-tambahan seperti itu, pengetahuan-pengetahuan yang bisa melengkapi, menambahkan seperti itu ya. Jadi apa yang kita sudah pernah pelajari dulu ya tentang Alkitab itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah seperti itu. Ya, mungkin kita coba ingat-ingat ya, kita coba ingat-ingat ayat-ayat yang pernah kita pelajari ya tentang Alkitab. Silakan, Ceh. Hah? Gak apa-apa, maksudnya kamu yang bagian itu. Ya, kamu yang bagian yang nganter-nganterin mic-nya ya. Siap. Loading. Iya. Ayat-ayat apa yang kamu masih ingat, yang kalian masih ingat tentang Alkitab? Sebagai contoh, 2 Timotius 3, 16-17. Apa isinya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu kita belajar tentang manfaat atau guna daripada Alkitab. Ya, ayat apa lagi yang kalian masih ingat? Silakan. Apa itu? Petrus berapa? Silakan. Petrus berapa? Ya, Petrus berapa? 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2 20 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Isinya apa? Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan, menurut kehendak sendiri. Ya, karena nubuat-nubuat tidak dihasilkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kira-kira itu kan? Nah, apa lagi yang kalian ingat lagi? Ayat-ayat yang tentang Alkitab. Ya, masih ingat? Ya. Mazmur misalnya, Mazmur 8. Ya, bahwa firman Tuhan itu apa? Ya. Menyegarkan jiwa, ya, itu kan? Mazmur 9 ya. Mazmur 9 apa Mazmur 19 tuh? Mazmur 19 juga ada ya. Mazmur 9 itu kayak. Mazmur 19. Kemudian Mazmur 119 juga ada. Coba kita lihat Mazmur 19. Ya. Mazmur 19 ayat yang ke 8 sampai 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, ya, adil semuanya, gitu ya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Mazmur 119 juga ada tentang manfaat firman Tuhan itu. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, ya kan? Apalagi? Ya, seperti itu ya. Jadi ayat-ayat itu semuanya yang pernah kita pelajari itu bagus ya, dan berguna, dan ya berkaitan dengan bibliologi atau doktrin tentang Alkitab. Ya, jadi
kita tetap bisa menggunakan itu ketika kita membahas tentang Alkitab ya. Ada manfaat-manfaatnya, bagaimana proses penulisan Alkitab itu ya, bahwa itu dihasilkan oleh Roh Kudus ya kan, menggunakan orang-orang pilihan Tuhan sebagai instrumen ya, itu semua bisa digunakan semuanya ya. Baik, kita akan mulai dengan kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Kita lihat pada buku yang kita gunakan pada halaman yang ke-7 ya. Bibliologi, pengajaran tentang Alkitab. Pentingnya mempelajari Alkitab. Sekilas lintas nampaknya tidak ada manfaatnya apabila kita memperbincangkan sebab-sebab mengapa kita harus mempelajari firman Allah. Orang-orang percaya, baik yang baru masuk iman maupun yang sudah lama, harus mendapat bimbingan firman Allah terus-menerus sepanjang hidup mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus lebih dalam. Ya, sudah jelas dia. Mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Sebab Alkitab adalah Allah sendiri pengarangnya. Berulang-ulang Allah mengatakan bahwa Dialah Tuhan, pencipta, juru selamat, gembala, hakim, dan lain-lain. Peran dan kehendak Allah dinyatakan dalam buku ini. Jadi itu alasan kenapa. Alasan pertama, mengapa kita harus mempelajari Alkitab, karena Allah sendiri yang mengarangnya, Allah sendiri yang menulisnya. Ya, Dia ingin kita bisa memahaminya. Dia menyatakan dirinya melalui kitab suci, ya, sehingga itu menjadi alasan kenapa kita perlu mempelajarinya, gitu ya. Yang kedua, sebab berulang-ulang Allah memerintahkan. Jadi Tuhan sendiri juga menghendaki supaya kita membacanya. Yohanes 1 ayat 9, Yosua 1 ayat 8 misalnya. Ya, itu instruksi Tuhan untuk Yosua, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam, ya. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 13, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Itu nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi waktu Paulus tidak bersama-sama dengan Timotius, dan ketika itu Timotius mendapat tugas untuk memimpin gereja Efesus, nasihat Paulus kepada Timotius adalah supaya Timotius bertekun dalam pembacaan kitab suci, ya. Kemudian Matius 4 ayat 4, ya, Tuhan Yesus mengcounter godaan iblis dengan mengatakan seperti ini, manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari perkataan yang diucapkan oleh Allah. Kita makan roti atau makan nasi, makan makanan pokok berapa kali sehari? Atau berapa kali di dalam kehidupan kita dalam satu hari? 3 kali. Kita setiap hari makan makanan pokok, makan nasi, makan roti. Ya, ini menggunakan roti karena di sana makan roti biasanya, ya. Di daerah, di wilayah di mana Yesus berbicara ketika itu. Ya, sekarang ya artinya apa? Ya, ini seperti makanan untuk rohani kita. Ya, itu kan ilustrasi yang digunakan. Kalau makanan jasmani ya, itu makannya setiap hari, ya firman Tuhan juga begitu kan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, sebab Alkitab adalah tuntunan bagi kehendaknya yang mulia. Orang berdosa menerima keselamatan lewat berita firman Allah. Jadi semakin jelas bahwa firman Allah itu sangat penting untuk kita. Alkitab sangat penting untuk kita, ya. Karena pemberitaan firman Tuhan itu digunakan untuk keselamatan, ya. Orang berdosa menerima keselamatan lewat berita firman Allah. Roma 10 ayat 13 sampai 17, ya kan? Dikatakan apa? Tetapi bagaimana mereka dapat berseru, percaya, mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi penting, firman Allah itu penting. Kisah 2:37, ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hal itu maksudnya adalah khotbah Petrus yang didasarkan atas kitab suci, ya, ketika di Yerusalem pada hari Pentakosta. Kisah 8 ayat 4 sampai 8, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus, ya, pemberitaan firman maksudnya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu, ya. Kemudian, ya, orang percaya, ya, ini masih berkaitan dengan tuntunan bagi kehendaknya yang mulia tadi, ya.
Orang percaya disucikan oleh firman Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi semakin kita rajin membaca Alkitab, semakin kita rajin merenungkannya, semakin kita rajin mempraktikkannya, maka akan terjadi purifikasi dalam cara berpikir kita. Maka akan terjadi purifikasi dalam hati pemikiran kita. Itu yang membuat kita berjalan sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesuai dan seturut dengan kebenaran dan kehendak Allah. Karena apa? Karena pemikiran kita dipurifikasi oleh firman-Nya. Jadi ini berbicara tentang fungsi firman, ya kan, untuk mempurifikasi cara pikir kita. Jadi cara mengubah orang sebenarnya adalah mengajak dia belajar firman, mengajak dia untuk merenungkan firman. Makanya pertobatan itu dikaitkan dengan perubahan pikiran, metanoia. Jadi kalau pemikiran kita udah benar, maka yang lainnya itu mengikuti. Kalau orang Yahudi, antara hati dengan pikiran itu berkaitan buat mereka. Jadi kalau kita bilang mempurifikasi hati, buat mereka juga itu sama dengan mempurifikasi pikiran. Jadi hati dan pikiran itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Seperti jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu tidak terpisah. Ya, memang kadang-kadang ada orang menyebutnya jiwa dan roh. Tapi sebenarnya jiwa dan roh itu tidak terpisahkan. Hati dan pikiran tidak terpisahkan, ya. Jadi ketika kita rajin membaca Alkitab, merenungkannya, hati pemikiran kita akan dimurnikan, akan dipurifikasi, akan disucikan. Itulah cara Tuhan juga memberkati kita, mengantisipasi kita dari pilihan-pilihan yang salah, keputusan-keputusan yang salah, tindakan-tindakan yang salah, perbuatan-perbuatan yang salah, karena hati pemikiran kita sudah dipurifikasi sedemikian rupa sehingga pikiran-pikiran kita, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Dengan cara itu Tuhan memberkati kita. Kan begitu. Sebaliknya kalau kita tidak mempurifikasinya, maka pilihan-pilihan kita mungkin salah dan kita harus menanggung konsekuensi-konsekuensi yang mungkin tidak seharusnya, yang mungkin merugikan kita, akhirnya mendisiplinkan kita, dan lain sebagainya, ya. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani. Masih ingat ayat ini? Bahwa Alkitab itu juga adalah, bahwa firman Allah juga adalah nutrisi untuk kerohanian kita. Ini selaras dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tadi, bahwa manusia tidak hidup hanya dengan roti, tetapi firman Allah. Oke? Kemudian Kisah 20 ayat 32, firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, ya. Kemudian firman Allah, Mazmur 3 ayat 16 sampai 17, firman Allah mengubah kehidupan kita yang lama menjadi manusia baru di dalam Dia. Ya, jadi berguna sekali ya saudara-saudara sekalian untuk mempelajari firman Tuhan. Kemudian alasannya lagi, ya, selain daripada bahwa Allah adalah pengarang Alkitab atau penulis Alkitab, ya, dengan cara menggunakan orang-orang pilihannya untuk menuliskannya, ya, bahwa Allah menginstruksikan kita untuk membacanya, kemudian bahwa Alkitab itu tuntunan, dan kemudian yang keempat, karena musuh kita yaitu setan sudah membacanya. Ya, bedanya dia baca itu untuk menggoda kita, ya kan? Jadi setan itu membaca Alkitab itu bukan untuk melakukannya, bukan untuk mematuhinya, bukan untuk mengikutinya, tapi untuk mempelintirnya dan menggoda kita. Seperti apa yang dia lakukan terhadap Yesus waktu di padang gurun. Ya, tetapi Tuhan Yesus dapat mengklarifikasi, dapat mengcounter pemikiran-pemikiran yang salah, ya, pemikiran-pemikiran yang palsu yang dilakukan oleh iblis. Karena itu kita perlu membacanya. Di dalam Matius 4, Kristus dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis. Di dalam setiap kasus Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Di dalam pencobaan yang kedua, setan menghendaki Yesus terjun dari bumbungan bait Allah. Setan mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Ya, jadi
Ini juga untuk mengcounter ya pemikiran-pemikiran salah yang digunakan oleh iblis. Jadi sejak Adam dan Hawa, iblis itu iblis itu mempunyai metode atau mempunyai modus. Dia selalu membuat yang mirip-mirip. Coba perhatikan nanti di dalam Alkitab, dalam kehidupan sehari-hari. Selalu dia membuat sesuatu yang mirip. Kenapa? Kenapa dia membuat yang mirip? Contoh, waktu dia mencobai Yesus. Dia juga menggunakan ayat. Mirip. Seperti ada kemiripan. Tetapi artinya tidak tepat gitu. Dia membuat yang mirip-mirip. Gitu. Contoh banyak pengajaran sesat, ajaran-ajaran sesat. Ya. Sebut dirinya titisan Paulus. Kayak gitu. Kenapa enggak dia bikin yang lain? Ya. Baru-baru ini masuk ke Indonesia juga titisan Paulus gitu ya. Ada lagi titisan Yesus. Titisan Yesus tapi wanita. Jadi mereka akan buat yang mirip-mirip. Dia nggak bikin misalnya yang lain gitu. Ya seperti itulah modus operandi iblis. Seperti halnya waktu iblis menggoda Hawa, dia juga menggunakan seperti perkataan Tuhan, cuman agak dilencengkan sedikit. Dia bilang pastilah Tuhan bilang kamu tidak boleh makan kan dari pohon dari buah dari pohon ini kan semuanya ini kan. Nah mirip kan. Lalu Hawa bilang bukan. Boleh, cuman kami tidak boleh makan, bahkan meraba daripada buah itu. Oh, gitu kan dia bilang. Mungkin dia bilang coba kamu. Tuhan itu nggak mau kamu makan, karena apa? Nanti kamu jadi seperti dia. Dan akhirnya Hawa jatuh. Ya seperti itu. Cara iblis selalu mirip-mirip. Dia akan coba menyebutkan atau mengatakan hal yang mirip. Makanya kita perlu teliti, ya. Makanya kita perlu teliti. Kita perlu akurat, ya. Kemudian yang kelima, sebab Alkitab adalah jawaban yang sempurna. Sering dipertanyakan manusia dari generasi ke generasi. Misalnya, dari mana asal-usul manusia? Kayak gitu-gitu ya. Nah, di Alkitab sudah ada jawabnya. Allah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, kita pernah baca ayat itu, Kejadian 1 ayat 26-27. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, Mazmur 100 ayat 3. Ya, supaya kita juga tahu ya mengapa kita diciptakan. Pengkhotbah 12 ayat 13, Wahyu 4 ayat 11, supaya kita tahu kemana kesudahan kita nanti, ya. Jadi ada banyak itu manfaatnya, mengapa kita harus belajar Alkitab, ya. Kemudian, arti daripada kata bibliologi, karena kita belajar tentang bibliologi atau doktrin Alkitab, apa artinya bibliologi ini, ya. Arti etimologis, istilah bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion, ya bukan bibelon ya, tapi biblion atau biblia, jamak artinya buku-buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu, ya. Buku-buku atau tulisan-tulisan yang dimaksud adalah Alkitab, firman Allah, ya. Jadi bibliologi atau doktrin tentang Alkitab, ya. Definisi bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen, ya. Kemudian, tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan peranggapan bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah, kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Jadi, sangat penting ya, karena tanpa Allah menyatakan dirinya melalui kitab suci, melalui inkarnasi Kristus, maka mungkin kita akan mengenal Allah itu dengan lebih umum, ya, melalui alam semesta, jadi lebih umum, bahkan mungkin tidak spesifik dan tidak mendetail, ya. Kita tidak bisa mengetahui kehendak-kehendaknya dengan lebih spesifik dan lebih mendetail.
Dan bahwa Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Jadi Alkitab ini sangat penting ya saudara-saudara. Makanya kita perlu membaca Alkitab kita. Ya, jadwal pembacaan kita dalam periode ini adalah membaca surat Roma ya. Jadi kita baca di situ ada bicara tentang Alkitab, ada bicara tentang penciptaan, ada bicara tentang dosa. Itu sebabnya saya menyarankan kita selama kita mempelajari teologi sistematika, mari kita membaca kitab Roma ya, atau surat Paulus kepada jemaat Roma. Itu adalah bisa dikatakan teologi sistematika yang pertama yang dibuat oleh Paulus ya. Penyataan Allah atau wahyu Allah. Definisi, istilah penyataan adalah terjemahan dari kata kerja Latin revelare ya, dan kata bendanya revelation ya. Jadi bahasa Inggris sendiri menggunakan istilah revelation, artinya penyataan. Dalam bahasa Ibrani, istilah penyataan berasal dari kata kerja Ibrani gala yang artinya telanjang. Dalam bahasa Yunani, pernyataan adalah apokalipsis dari apokalipto yang artinya menyingkapkan, menanggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, memberitahukan yang tidak dikenal. Jadi pernyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya. Jadi Tuhan mengerti bahwa kalau dia tidak menyatakan dirinya, kita nggak bisa mengenal, kita nggak bisa mengerti. Makanya dia menyatakan dirinya, dan kita bersyukur atas itu. Dia menyatakan dirinya melalui ciptaan, alam semesta, dia menyatakan diri melalui kitab suci, dia menyatakan diri melalui inkarnasi Kristus. Ya, jadi Kristus berinkarnasi dan kita mengenal dia. Yohanes 1 ayat 18 bahwa anak Allah menyatakan Bapa. Ya. Jadi anak Allah itu atau Tuhan Yesus itu adalah spokesman, juru bicaranya Tuhan. Ya, dia adalah sang firman kalau menurut Rasul Yohanes. Dia adalah sang firman, dia bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Ya. Dia menyatakan Bapa, dia menciptakan. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kita percaya dengan Trinitas itu. Saya merekomendasikan dan meyakinkan kita untuk memahami Trinitas itu dengan baik dan berpegang teguh pada itu, karena itu lebih mudah untuk lebih mudah untuk kita pegang teguh daripada Trinitas ataupun model-model yang mungkin ya bisa bertentangan dengan ayat-ayat tertentu ya, seperti itu. Jadi kalau kita memahami Trinitas, ya nanti memang kita akan pelajari juga ya. Kalau kita memahami Trinitas, itu akan lebih selain itu yang memang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ya, yang pertama-tama di Nisea. Jadi bukan berarti bahwa mereka itu yang mengarang, tapi mereka merumuskannya dengan pembacaan yang solid, pembacaan yang intensif dan kolektif, dan menghasilkan Trinitas itu. Jadi sebenarnya itu sudah ada di dalam Alkitab, mereka hanya mengartikulasikannya. Jadi menurut saya lebih baik untuk berpegang teguh pada itu ya. Baru-barusan ada pendeta yang katanya dia sekolah teologi, kemudian dia jelasin Trinitas dengan maksud dia mau jelasin Trinitas, tapi dia bilang Trinitas itu seperti ini. Dia bilang, misalnya saya di gereja menjadi atau adalah pendeta, gitu kan? Lalu saya pulang ke rumah, saya bertemu dengan istri saya. Itu berarti bahwa saya adalah sebagai suami daripada istri saya. Lalu saya bertemu dengan anak saya.
lalu saya menjadi ayah bagi dia. Nah, itu adalah Trinitas. Bukan begitu ya. Dia bilang, saya 3 pribadi. Ini kan bukan 3 pribadi, 1 pribadi. Hanya 3 peran yang dia maksudkan. Jadi ya lebih baik untuk kita memahaminya dan ya bila perlu mungkin menghafalnya ya. Menghafalnya bila perlu untuk tahap awal gitu. Bila perlu untuk menghafalnya ya. Jadi supaya gampang saya kasih gambarnya seperti ini. Gambarnya itu yang sudah banyak dipahami itu adalah seperti ini. Misalnya ini adalah father ya. Father itu apa? Sudah bapak ya. Kemudian ini son. Ya, kemudian ini adalah Holy Spirit ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi di sini Bapa bukan anak ya. Putra juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Tuhan. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Artinya mereka 3 pribadi, 1 esensinya. Ya. Ada seorang teolog juga yang memberikan ilustrasi yang bagus juga, tapi kita nggak punya spidol yang berwarna. Jadi dia bikin begini. Ini Bapak. Dia bikin spidol warna yang satu, ya, katakanlah merah, ya. Lalu dia buat lagi lingkarannya di sini. Ini anak. Dia bikin warna kuning gitu ya, tapi dia lingkar. Ini maklum aja nih, karena saya pakai ini jadi nggak, manual jadi nggak tepat ya. Dan ini Roh Kudus dia pakai warna hijau gitu ya. Ini Roh Kudus. Nah, gitu katanya. 3 pribadi, tetapi 1 esensi. Kalau kita bilang, ya susah mengerti, ya memang namanya juga Tuhan, ya kan? Dia bukan manusia seperti kita, ya. Dia adalah Tuhan, ya. Dan Allah itu roh dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat. Jadi dia 3 pribadi, 1 esensi, ya. Itulah hasil artikulasi, rumusan artikulasi dari pembacaan kitab suci secara menyeluruh dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh bapak-bapak gereja ya pada abad keempat dalam Konsili Nisea ya. Dan itu banyak yang hadir pada saat itu ya, ada banyak yang hadir pada saat itu. Ada beberapa versi yang mengatakan, ada yang mengatakan sekitar 300, ada yang mengatakan 1000. Kalau 1000 itu sudah termasuk mungkin asisten-asistennya dan lain sebagainya ya. Ada yang mengatakan 300, cukup banyak. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja di dalam komunitas secara kolektif. Jadi kalau bapak-bapak gereja itu bertemu secara kolektif, kita percaya Roh Kudus bekerja. Dan mungkin tidak sampai 10 orang yang tidak sesuai pemahamannya dengan ini. Tidak sampai 10 orang, tidak sampai 10%. Hanya beberapa orang saja, yaitu Arius dan beberapa orang, ya. Dan kita yang dari gereja Lutheran, memang ini kita sudah ucapkan sebenarnya setiap minggu dalam pengakuan iman rasuli. Tetapi kalau
Kalau tanya orang Kristen Lutheran, Protestan atau Calvin, tidak semua juga mereka itu betul-betul memahami. Karena apa? Mungkin mereka ucapkan, aku percaya, tetapi mungkin mereka tidak paham. Kenapa saya bilang gitu? Ada orang Lutheran yang datang kepada saya, nanya tentang Trinitas, kan lucu gitu loh. Nah kamu orang Lutheran, maka kamu nanya Trinitas sama saya. Ya, kenapa? Karena mungkin tidak diajarkan dengan cukup intensif, tapi hanya diucapkan pada hari Minggu. Nah, ini juga masukan ya untuk gereja Lutheran supaya apa? Supaya membuat pendidikan Kristen juga di dalam gereja. Jangan khotbah-khotbah yang mungkin hanya apa ya? Kalau khotbah-khotbah itu kan cuma memberi semangat gitu kan. Itu sebabnya kata si Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones mengatakan begini katanya. Ini namanya, supaya kalian tahu, ini adalah seorang teolog, seorang pengkhotbah dari Inggris. Martin Lloyd Jones mengatakan, khotbah itu adalah teologi yang dikomunikasikan dengan bersemangat, dengan berapi-api. Itu katanya khotbah. Artinya apa? Kalau kita nggak ngerti teologi, nggak usah khotbah deh. Implikasinya itu. Ada seorang pakar ya, seorang pendeta senior, seorang, saya katakan seorang inilah ya, seorang teolog mengatakan begini, kalau kita mau khotbah, kalau seseorang mau jadi pengkhotbah, dia harus pertama-tama menjadi pengajar. Jangan berkhotbah kalau tidak mengerti mengajar. Kenapa? Seperti Martin Lloyd Jones tadi katakan, bahwa khotbah itu adalah teologi yang disampaikan dengan bersemangat, dengan berapi-api. Jadi jangan berapi-api, jangan semangat, nggak ada isinya, itu loh maksudnya, ya kan? Gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara teologi dengan khotbah, tidak bisa dipisahkan antara pengajaran dengan khotbah. Kalau perhatikan khotbahnya Petrus di Yerusalem pada hari Pentakosta, coba kalian perhatikan apa yang dia khotbahkan itu. Firman Tuhan, dia kutip dari Mazmur, dari mana. Dia sebenarnya mengajar, hanya disampaikannya dengan berapi-api. Dan itu disebut khotbah. Perhatikan khotbah Stefanus sebelum dia mati, sebelum dia dianiaya itu. Kalau kalian perhatikan, dia itu menjelentrehkan semua isi Alkitab itu. Dia itu seperti seorang pengajar, seperti seorang teolog, seperti seorang ekspositor, tapi disampaikannya dengan berapi-api, dengan semangat. Jadi saya sangat percaya sebelum seorang berkhotbah, sebelum seseorang menjadi pengkhotbah, dia harus menjadi seorang pembelajar dan harus sebelumnya menjadi seorang pengajar. Kalau tidak, mendingan jangan. Itu sebabnya tidak boleh sebenarnya orang 3 bulan belajar langsung jadi pendeta, langsung ngomong di panggung, mondar-mandir, sok hebat gitu. Tidak bisa sebenarnya. Dia harus belajar. Ya. Kalau enggak nanti ngomongannya ngawur semua. Dia cuma ngelawak saja, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Pentingnya penyataan. Ya, pentingnya penyataan hakikat manusia memerlukan penyataan ilahi. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tanpa Allah menyatakan, maka kita nggak paham. Ya. Hakikat Allah Tritunggal menghendaki penyataan dirinya, ya, menghendaki penyataan dirinya, ya.
Jadi saya pernah jelasin kepada kita untuk memahami atau menjelaskan Allah Tritunggal dengan mudah, ya. Allah Bapa yang mengutus, Allah Anak yang melaksanakan atau mengeksekusi, Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan, dan ketiganya saling mendiami. Itu aja. Allah Bapa mengutus, Allah Anak mengeksekusi, Allah Roh Kudus memberi kekuatan, dan ketiganya saling mendiami. Itulah penjelasan Allah Trinitas. Apalagi? Dan ketiganya saling mendiami dan satu esensi. Sudah. Kalau kita temukan di dalam Alkitab, semua itu ada. Yohanes 17, Tuhan Yesus mengatakan dia saling mendiami. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Semuanya. Rasul Paulus mengatakan hanya satu Elohim, yaitu Bapa. Hanya satu Kyrios. Ya kan? Hanya satu Yahweh, hanya satu Kyrios, yaitu Yesus. Hanya satu Roh Kudus, ya. Jadi ketiganya satu, ya. Tiganya adalah satu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi seperti itulah cara kita memahami Tritunggal. Allah Bapa mengutus, Allah Anak mengeksekusi, Allah Roh Kudus memberi kekuatan, ketiganya saling mendiami, ketiganya adalah satu esensi. Udah begitu. Ketiganya adalah satu esensi. Dan semuanya kalau kita kalau kita lihat kepada Alkitab tidak bertentangan, ya. Penyataan umum dan penyataan khusus, ya. Penyataan umum, definisi penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, ya. Jangkauannya umum untuk semua orang, sarana menggunakan cara-cara universal yaitu melalui alam, sejarah, dan hati nurani manusia. Tujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup. Ya, seperti yang saya katakan ya saudara, bahwa revelasi umum atau wahyu umum ini sifatnya umum. Kita memang bisa mengenal Allah dengan itu, tapi secara umum, ya. Keterbatasan membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tapi tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh tentang Allah, gitu ya. Nggak bisa kita tahu dengan lebih detail tentang kehendaknya, seperti itu ya. Hasil menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus, melawan isme-isme yang menolak keberadaan Allah, membatasi dosa manusia, hukum moral, dan hukum secara adil untuk mereka yang berdalih. Penyataan khusus, ya, definisi penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang dituliskan dalam Alkitab, sumber dari Allah tentunya, jangkauan orang-orang pilihannya yang percaya. Sarana melalui Yesus Kristus dan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab yang diberikan melalui saluran-saluran. Ya, kita udah pernah baca ini kita pernah pelajari tentang apa? Undi, ya, mengundi juga. Urim dan Tumim, ya, mimpi, penglihatan, teofani, malaikat, nabi-nabi, peristiwa-peristiwa, mujizat-mujizat. Ya, itu saluran-salurannya untuk menyatakan Allah, ya. Tujuannya Allah menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus, dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Ya jelas ya, hasilnya menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar. Nah, kenapa kita percaya bahwa Yesus itu satu-satunya jalan, bahwa kekristenan itu adalah satu-satunya jalan? Karena Allah menyatakan dirinya dengan khusus, dengan spesifik. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ya hanya orang yang dari surga yang bisa membawa orang ke surga, ya kan? Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus, memungkinkan manusia mendapat kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Ya, pengilhaman, inspirasi kita udah pelajarin ini, tapi kita baca sedikit supaya lebih mendetail, ya.
Seperti misalnya ini ya. Pentingnya pengilhaman. Pengilhaman dibutuhkan untuk meneguhkan penyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman penyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka penyataan Allah akan terus dipertanyakan. Definisi, arti epistemologi, istilah inspirasi, ilham berasal dari Vulgata, Latin divinitus inspirata, inspirare, inspiro. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3:16 yaitu theopneustos. Lebih tepat digunakan. Theopneustos adalah kata majemuk, pneu dan theos yang berarti dihembuskan, dimasuki angin atau nafas oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat bahwa adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan tersebut. Ya, itu sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah ya. Jadi Allah menghembuskan ya. Jadi Allah menafaskan, seperti itu firman-Nya. Segala tulisan yang diilhamkan. Jadi kita percaya bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Ya, diilhamkan. Diinspirasikan, ya. Dan Dia akan menjaga tulisan-tulisan itu. Ya, kalau kalian pernah belajar ya yang lalu ya, kita udah pernah mendengar berulang-ulang ya bahwa Alkitab itu dihasilkan oleh Allah Roh Kudus ya. Allah membantu manusia untuk memilih diksi-diksinya, manusia pilihannya itu untuk menuliskan, memilih diksi-diksinya, memilih kata-kata yang tepat yang ada di dalam perbendaharaan manusia itu untuk menuliskan pesan-pesan Tuhan. Jadi setiap manusia kan mempunyai perbendaharaan kata. Jadi waktu Tuhan katakanlah memilih seorang nabi, katakanlah memilih seorang penulis Alkitab, maka dia akan memilih diksi, memilih kata-kata dari perbendaharaan kata orang itu untuk menuliskan apa yang dia kehendaki. Mereka didorong dan tulisan-tulisannya itu dijaga, disertai, dilindungi, di backup, sehingga tulisannya itu benar-benar adalah yang dikehendaki Tuhan. Dan tulisan itu tidak ada yang salah pada teks aslinya. Kita percaya bahwa Alkitab itu tidak ada yang salah pada teks, pada naskah aslinya. Kenapa kita ngomong begitu? Karena salinan-salinan memang ada sedikit kurang-kurang, tapi tidak mempengaruhi artinya secara signifikan. Ya, salinan Perjanjian Baru misalnya itu ada lebih dari 5.000 salinan. Dan memang ada sedikit-sedikit yang kurang-kurang, tapi tidak mempengaruhi artinya secara signifikan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada lihat tanda kurung yang seperti ini di dalam Alkitab, ini artinya kalau kalian ketemu seperti ini, misalnya Markus 9, coba lihat Markus 9. Markus 9. Nah, di Markus 9 nanti kalian melihat ada tanda ini. Seperti ini. Markus 9 ayat 40 sekian ya, 46, 44 ada tanda seperti ini. Kalian tahu artinya itu? Dari 5.000 salinan, ada yang menulis kalimat itu dan ada yang tidak. Itu maksudnya. Jadi LAI membuat tanda kurung ini artinya apa? Ada salinan-salinan Perjanjian Baru, Injil Markus Perjanjian Baru yang tidak menulis kalimat itu. Tapi pertanyaannya, apakah kalimat itu salah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tulisan itu mengacu kepada atau sama dengan apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya. Ilustrasinya begini, gambarannya, saudara. Kita punya Alkitab, betul? Waktu kita mendengar khotbah, kita stabilo.
Betul? Lalu kadang-kadang untuk membantu mengingatkan, kita tulis di sampingnya. Pertanyaan saya, apakah itu salah atau benar? Tindakan kita? Tidak. Maksud kita untuk mengingat, betul? Jadi sama juga dengan murid-murid Yesus pada zaman itu, waktu dia membaca, merenungkan, waktu mengkhotbah, waktu berkhotbah mungkin, ya salinan itu kan ada 5.000, ya itu seperti dia menstabilo, lalu ditambahnya, bukan berarti maksudnya dia mau berlaku kurang ajar terhadap firman itu, bukan, tapi membantu dia untuk merimain. Sama, kita kan suka kalau kalian perhatikan Alkitab elektronik saya, malah saya kasih warna kuning, warna apa, terus saya kasih catatannya, ya mungkin seperti itulah, ya kan? Jadi bukan maksudnya mau memalsukan, bukan, itu seperti catatan orang percaya yang sesuai dengan kepercayaan dan pengajaran pada saat itu. Makanya yang kita lihat Markus 9, kita lihat di Yesaya itu ada kata-kata itu, maksud dia mungkin, oh ini seperti di Yesaya, mungkin begitu maksudnya. Oke? Ya, itu saudara-saudara pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang inspirasi, ya. Jadi catat saja di dalam catatan kita masing-masing. Ya, saya juga barusan menstabilo ini. Ya, saya bisa menstabilo PDF, ya. Jadi sampai pengilhaman. Jadi kita lanjut lagi minggu depan tentang inspirasi, oke? Nah, sekarang kita tutup dalam doa, setelah itu kita memberi tanggapan, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-Mu dalam studi kami. Biar kiranya semua ini bisa berguna dan membangun kami. Bantu kami Tuhan terus bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dan studi kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus yang berdoa dan syukur. Amin. Ya, silakan untuk memberikan tanggapannya. Ya, kalau ada pertanyaan juga boleh, ya silakan. Oke, siapa duluan? Bro Virgo, silakan Bro Virgo. Ya, thank you ya bro buat pelajaran hari ini tentang doktrin Alkitab. Ya. Ya, ya bersyukur juga hari ini diingatin lagi tentang kenapa pentingnya kita harus mempelajari Alkitab ya. Ya tadi beberapa alasan sudah dikemukakan bahwa yang pertama ya Alkitab itu ya Allah sendiri pengarangnya. Jadi ya kenapa kita penting baca Alkitab ya? Kita harus ya gimana kita mau kenal Allah itu? Ya. Karena Allah kan menyatakannya dalam berbagai cara. Ya, jadi salah satu cara dia menyatakan dirinya di dalam firman. Jadi ya untuk mengetahui Allah itu sendiri ya penting untuk kita untuk mempelajari Alkitab, membacanya. Ya, dan juga terus juga Alkitab juga ya sudah berulang-ulang juga Allah memperintahkan untuk itu ya, untuk kita memperkatakan Alkitab. Terus juga ya tuntunan ada di situ juga. Ya seperti yang kita pahami bahwa ya Alkitab itu benar-benar bermanfaat karena ya Allah itu sendiri yang menciptakannya. Artinya cara Tuhan mempersiapkan kita untuk mengenal Tuhan itu sendiri ya ada di dalam Alkitab. Jadi sangat penting untuk mempelajarinya. Dan karena itu juga ya dengan sekali membaca aja nggak langsung serta-merta kita paham. Jadi memang harus berulang-ulang ya untuk membaca. Seperti kamu pernah bilang, kalau kita teliti, kita perhatikan secara perlahan, setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Alkitab
ada jawabannya sendiri. Ya, Jadi emang betul. Dia jawab sendiri. dijawab sendiri. Jadi selain dengan selain dengan membaca, ya kita juga harus memperhatikan juga secara teliti juga dengan perlahan, sehingga betul-betul kita mendapatkan jawaban itu sendiri dari Alkitab itu sendiri. Ya, kadang-kadang kan kalau misalnya kita nggak paham, kalau kita coba search sekarang banyak di media sosial kan, ya ada juga perbedaan-perbedaan tanggapan-tanggapan kan. Jadi ya kalau kita gali sendiri dalam Alkitab itu sendiri, ya mungkin kita bisa dapat persepsi yang berbeda juga dari tanggapan-tanggapan orang. Jadi memang penting sekali untuk mengulang dan juga membacanya dengan teliti, dengan memperhatikan konteks segala macam, sehingga kita bisa memahami itu. Ya. Terus juga ya, yang tadi menarik, tadi kamu bilang tentang orang berkhotbah ya. Berkhotbah kalau kita nggak memahami itu juga dengan memahami teologi dengan benar, ya akhirnya cuma kayak sebagai motivator. Jadi bukan sebagai orang yang betul-betul menyampaikan firman itu secara utuh. Ya, ada beberapa tentang, ya seperti tadi kamu bilang, agak lucu juga, setiap minggu diperkatakan tapi mereka nggak ngerti tentang pengakuan iman Rasul tentang Tritunggal ya. Jadi ya beruntung juga sih sebenarnya bapak-bapak gereja sudah merumuskan itu ya. Karena kalau emang nggak dibantu dirumuskan, sulit juga kita untuk menjelaskan itu, karena emang ya ini sebagai salah satu pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan orang-orang ya tentang Tritunggal ini ya. Karena kan emang ya seperti yang kamu bilang, orang-orang itu sudah baca tapi pengen melintir aja sebenarnya, nggak mau mempercayai itu ya. Kita pikir ya setan lah itu. Kalau udah kayak gitu gayanya kan, kita tahu pekerjaan siapa, ya. Dan itu pelajaran yang menarik juga, karena ya iblis sendiri pun sudah membaca firman Tuhan ya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, nanti waktu dipelintir sedikit akhirnya kita bisa salah kaprah juga ya. Ya kayak ya baru-baru kita belajar tentang Kristen progresif, memang banyak mereka perkatakan tentang firman Tuhan, mereka pelintir sedikit bisa juga kalau kita nggak mengerti seutuhnya tentang firman Tuhan. Jadi tentang doktrin biologi ini penting sekali sih menurut aku untuk kita pahami, sehingga waktu kita setidaknya ya kita dapat manfaat secara pribadi dalam pembacaan itu, yang mungkin juga bisa mengimpact orang lain juga tentang itu. Dan ya aku pribadi sih ya bersyukur juga mendapat pemahaman ini ya, sehingga juga bisa setidaknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan tentang Alkitab itu sendiri, ya masih bisa juga kita kasih penjelasan-penjelasan lah tentang itu, karena ya pembelajaran tentang sistematik teologi ini. Ya bersyukur buat pelajaran hari ini bro, thank you banget, dan ya diingatkan lagi untuk ya memaksimalkan lagi lah membaca firman Tuhan ini. Ya artinya nggak akan pernah berhenti jadinya. Kalau kita berhenti ya seperti kamu tadi pertanyaan tentang manfaat, kita udah lupa ayat-ayatnya di mana gitu kan. Tapi, walaupun isinya kita tahu, tapi secara umum kan, itu kan jadi penting juga, apalagi untuk kita mau share ke orang lain, kalau kita nggak tahu jadi kayak ya kurang tepat juga. Ya thank you lah buat hari ini diingatkan lagi tentang pentingnya mempelajari Alkitab. Thank you. Oke, siapa lagi? Elton, silakan. Thank you Pak untuk pelajarannya. Ya, yang Elton belajar itu diingetin lagi tentang pembacaan Alkitab. Jadi ya
diingetin lagi kalau baca Alkitab kita harus benar-benar memahami, dan juga dengan baca Alkitab kita lebih lagi mengenal Allah. Ya. Dan nggak cuman itu juga, karena kayak yang tadi di sini ditulis, iblis juga baca Alkitab. Jadi sebenarnya Iya, makanya hati-hati. ya kita harus hati-hati lagi supaya nggak gampang goyah dipelintir-pelintir. Iya, iya. Juga diingetin lagi lah, kayak iblis saja baca Alkitab. Jadi kita sebagai dan sebagai orang Kristen juga semakin disemangatin untuk membaca Alkitab lagi. Ya. Juga akan belajar dari mana tadi? Dari yang Tritunggal tadi juga semakin dikuatin lagi sih soal Tritunggal. Ya paling yang selalu itu yang